pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai produk baru dari Arzawood. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu deskripsi produk baru dari Arzawood, yang kedua kekurangan produk kita yang baru ini, yang ketiga yaitu kelebihan dari produk kita, dan yang keempat adalah biaya produksi dari produk baru yang akan launching. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu deskripsi produk. Produk baru dari Arzawood ini kita beri nama dengan hanging rack, yang merupakan rak gantung ambalan yang menempel pada dinding dengan ukuran 100 x 40 x 40 cm. Dan terdapat gantungan untuk baju dan ambalan untuk meletakkan barang dari customer. Nah, ini dia merupakan bentuk hanging rack secara keseluruhan. Jadi pada hanging rack terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada ambalan, yang kedua ada gantungan baju, dan yang ketiga ada 2 buah segitiga penyangga. Nah, pada segitiga penyangga ini, bagian tegak dan lurus penyangga disatukan dengan konstruksi coa L. Sedangkan titik temu antara penyangga tegak dan lurus ini kita gabungkan dengan kayu yang dipotong miring sesuai dengan sudut pertemuan antara penyangga tegak dan penyangga lurus. Lalu untuk konstruksi ambalan dan untuk konstruksi gantungan baju kita menggunakan lem dan juga skrup. Skrup yang kita gunakan merupakan skrup yang berwarna hitam karena dia memiliki ulir yang lebih besar sehingga dapat lebih mengikat antar benda kerja serta agar warna antar bagian pun terlihat balance. Nah, berikut merupakan bahan baku, konstruksi, dan finishing yang akan kita gunakan pada hanging rack ini. Yang pertama adalah bahan baku. Kita menggunakan bahan baku pinus dengan tipe serat Jerman. Dan diusahakan untuk bagian ambalan dan bagian gantungan baju kita menggunakan bahan baku kayu pinus dengan serat Jerman merah grade A. Karena kita menggunakan finishing natural, sehingga harus meminimalisir kecacatan kayu yang ada pada bahan baku. Sedangkan untuk bagian penyangganya atau segitiga penyangga ini, kita bisa menggunakan kayu pinus dengan serat yang tidak terlalu mencolok, namun mulus dan tidak terdapat lubang. Sehingga ketika kita melakukan finishing solid color, itu lebih memudahkan kita. Lalu yang kedua ada konstruksi. Seperti yang kita ketahui bersama pada presentasi sebelumnya, bahwasannya konstruksi yang kita gunakan untuk penyangga segitiga ini menggunakan konstruksi L atau coa L dan menggunakan skrup untuk ambalan dan gantungan bajunya. Skrup yang kita gunakan juga skrup yang berwarna hitam karena kita tahu bahwasannya kayu pinus memiliki pori-pori atau serat yang cukup besar, sehingga penggunaan skrup yang alurnya lebih besar itu akan memperbesar kekuatan sambungan antar komponen. Bukan hanya skrup, tapi kita juga memperkuat dengan menggunakan lem. Lalu yang ketiga ada finishing. Finishing pada hanging rack ini terbagi menjadi 2, yaitu finishing natural yang terdapat pada ambalan dan gantungan baju, serta ada finishing solid white color untuk bagian segitiga penyangganya. Pada produk baru Arzawood kali ini kita menggunakan 2 finishing. Maka dari itu saya ingin memaparkan tahapan finishing dari hanging rack ini. Yang pertama untuk finishing ambalan dan untuk finishing gantungan baju. Kita menggunakan stick oil terlebih dahulu yang memiliki fungsi untuk mempertegas warna dan serat kayu, sehingga
tampilan warna dan serat kayu dari kayu pinus ini lebih nampak dan warna merahnya itu lebih terbentuk serta lebih mencolok. Lalu yang kedua, kita menggunakan sanding sealer yang berguna sebagai proteksi bakteri, jamur, dan menunjang kehalusan. Penggunaan sanding sealer ini kita gunakan sebanyak 3 sampai dengan 4 kali. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memproteksi benda kerja kita dari serangan bakteri dan jamur. Karena kita mengetahui bersama bahwasannya pinus itu memiliki pori-pori yang besar yang rentan terhadap bakteri, jamur, dan kelembapan udara. Lalu yang ketiga ada tahap top coating. Top coating ini kita menggunakan top coat glossy yang pasti menambah kesan glossy. Kenapa kita menggunakan top coat glossy? Karena solid white color yang akan kita gunakan memiliki kesan yang gloss. Jadi ketika ambalan dan gantungan kita menggunakan finishing natural glossy, maka itu akan lebih balance dengan dua buah penyangganya. Seperti itu. Lalu setelah kita membahas mengenai tahapan finishing dari ambalan, maka kita membahas mengenai tahapan finishing dari penyangga. Nah, tahapan finishing dari penyangga ini yang pertama yaitu kita menggunakan wood putty yang berfungsi untuk menutup pori-pori kayu. Kita mengetahui bersama bahwasannya pori-pori kayu pinus itu relatif besar sehingga kita membutuhkan wood putty untuk membentuk finishing solid white color ini. Kita gunakan wood putty yang tentunya berwarna putih agar mendukung coverage dari chalk paint dan tidak memperboros penggunaan primer ataupun chalk paint. Lalu yang kedua, kita menggunakan primer yang berfungsi untuk menutup warna dan membantu coverage warna finishing itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita menggunakan chalk paint yang meningkatkan coverage warna finishing dan mempercantik hasil finishing. Lalu yang keempat, kita menggunakan top coat yang berguna untuk menambah kesan glossy dan untuk memproteksi kayu. Nah, untuk kelebihan dari hanging rack ini sendiri, yang pertama yaitu minimalis karena dia menempel di dinding sehingga tidak memakan banyak ruang. Yang kedua yaitu modern, memiliki desain masa kini. Yang ketiga yaitu aman karena bahan finishing yang kita gunakan itu ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan karena kita menggunakan bahan finishing water based. Dan yang selanjutnya yaitu multifungsi, yaitu satu barang memiliki fungsi lebih dari satu untuk menggantung baju dan tempat peletakan barang. Lalu yang selanjutnya yaitu berkualitas karena kita menggunakan kayu grade A dan bahan-bahan yang terbaik. Lalu yang selanjutnya yaitu unik karena memiliki dua jenis finishing yang berbeda dalam satu produk. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan dari produk hanging rack ini. Yang pertama hanya untuk indoor karena kayu pinus ini tidak tahan dengan perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim. Dan kita tahu bahwa memang desain dari hanging rack ini didesain untuk indoor, untuk menggantungkan baju, untuk meletakkan barang. Lalu yang selanjutnya yaitu harus menempel di dinding. Karena jika tidak menempel di dinding, barang ini tidak akan bisa digunakan. Atau bisa pun digunakan, dia fungsinya tidak akan maksimal. Nah, setelah kita mengetahui bersama mengenai definisi atau deskripsi produk baru dari Arza Wood ini, mengenai kelebihan dan kelemahan dari hanging rack ini, kita masuk ke estimasi biaya. Nah, untuk harga dan bahan yang kita gunakan untuk memproduksi hanging rack ini, yang pertama kita menggunakan kayu pinus yang berukuran panjang 240 cm dengan lebar 14 cm dan dengan tebal 4 cm ini kita gunakan untuk memproduksi segitiga penyangga sebanyak 2 buah. Lalu untuk papan berukuran 240 cm dengan lebar 14 cm dan dengan tebal 2 cm ini kita gunakan kayu sebagai ambalan dan gantungan bajunya.
sehingga total biaya untuk kayu pinus ini sebesar Rp170.000. Lalu untuk konstruksi skrup kita membutuhkan biaya Rp5.000. Untuk lem laminasinya kita membutuhkan biaya Rp10.000. Untuk lem super berukuran 6 ml kita membutuhkan 2 buah sehingga membutuhkan biaya Rp14.000. Dan untuk amplas, satu amplas itu kita memiliki biaya Rp2.000, sehingga jika kita membutuhkan 6 amplas untuk satu hanging rack ini, dari amplas terkasar ke amplas terhalus itu total biaya amplas Rp12.000. Nah, setelah kita mengetahui bersama mengenai biaya pokok bahan baku, kita akan menghitung mengenai biaya TKL-nya. Untuk ongkos persiapan bahan dari mulai pembahanan, penyerutan hingga pembuatan komponen dan konstruksi, kita membutuhkan biaya Rp80.000. Dan untuk ongkos perakitannya kita membutuhkan biaya Rp170.000. Ini termasuk perakitan dari 2 buah segitiga penyangga, ambalan-ambalannya, dan termasuk dengan gantungan bajunya. Lalu untuk ongkos finishing ini kita membutuhkan biaya Rp127.500. Ini merupakan finishing dari gosok kasar, gosok halus, sanding sealer, thick oil, sampai dengan ke top coat. Lalu yang selanjutnya yaitu ongkos packaging. Ongkos packaging ini kita membutuhkan biaya Rp56.100, sehingga total biaya untuk TKL itu kita membutuhkan harga Rp433.600. Untuk yang selanjutnya kita membahas mengenai bahan finishing. Bahan finishing yang kita gunakan yang pertama ada thick oil dengan biaya Rp50.000. Untuk top coat kita menggunakan biaya Rp185.000. Untuk chalk paint kita menggunakan biaya Rp80.000. Untuk primer kita menggunakan biaya Rp70.000. Dan untuk wood putty kita menggunakan biaya Rp50.000. Sehingga total untuk bahan finishing ini kita memerlukan biaya Rp435.000. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya untuk bahan packing. Kita membutuhkan isolasi neci atau isolasi yang transparan besar itu dengan harga Rp5.000 per produk. Untuk karton box kita membutuhkan biaya Rp50.000. Untuk styrofoam kita membutuhkan biaya Rp30.000. Dan untuk plastic wrap kita membutuhkan biaya Rp20.000. Sehingga bahan packing membutuhkan biaya Rp105.000. Nah, lalu untuk biaya overhead langsung yang meliputi BBM, listrik, dan biaya lain-lain. Untuk BBM kita memerlukan biaya Rp37.000. Untuk listrik kita memerlukan biaya Rp50.000. Dan untuk biaya lain-lain kita membutuhkan biaya Rp15.000. Sehingga jumlah uang untuk biaya overhead langsung sebesar Rp102.000. Dan untuk subtotalnya kita mencapai angka Rp1.286.600. Lalu untuk biaya overhead tidak langsung yang berupa biaya penyusutan sebesar Rp128.660.000. Sehingga harga produksi kita sebesar Rp1.415.260. Dan untuk harga jual kita mencapai angka Rp1.699.000. Untuk teman-teman baru atau karyawan baru dari PT Arzawood ini, silahkan di follow akun Instagram Arzawood. Dan jika ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Arzawood, silahkan tag akun Instagram Arzawood dengan cara @arza_wood. Lalu untuk akun WhatsApp sendiri silahkan di save dengan nomor 0896 3647 8965.
Nah, demikian beberapa deskripsi atau pemaparan saya mengenai produk baru dari Arzawood yang berupa hanging rack ini, dari mulai deskripsi, gambaran, detail, bahan-bahan, biaya, kelemahan dan kelebihan dari produk baru hanging rack kita.